Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PSI yang berjudul Pengertian Sistem dan Analis Sistem yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi. Maka saya akan mempresentasikan kembali. Definisi sistem, yaitu sistem adalah sekumpulan atau komponen apapun secara fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ada dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu sistem yang ditekankan pada prosedurnya dan sistem yang ditekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem sudah sama tadi dengan definisi sistem. Lanjut ke subsistem. Subsistem ada dua, ada yang merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa bersifat fisik ataupun abstrak. Subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem, yang berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Dua, ada karakteristik sistem. Komponen sistem. Yang pertama, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Ada batas sistem, merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Nah, ada lingkungan luar sistem, yaitu dari lingkungan luar dari sistem. Apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem, serta penghubung sistem itu merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Masukan sistem yang dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Keluaran sistem yaitu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisi pembuangan. Pengolah sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran, serta sasaran atau tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Klasifikasi sistem. Ada beberapa klasifikasi sistem menurut sudut pandang. Sistem diklasifikasikan sebagai hasil sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Ada pula sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Ada pula juga sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Pengertian pengembangan sistem. Adapun pengertian pengembangan sistem yang dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Alasan pengembangan sistem, pertumbuhan organisasi untuk meraih kesempatan-kesempatan dan adanya instruksi-instruksi. Proses pengembangan sistem ada yang pertama performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja atau hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Informasi yaitu peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan, serta ekonomi peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan dan atau penurunan biaya yang terjadi. Proses pengembangan sistem ada lagi proses pengembangan sistem lainnya. Ada kontrol yaitu peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Performance juga sudah tadi, informasi juga sudah, ekonomi juga sudah. Lanjut ke efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi, serta servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Nah, ini dia proses pengembangan sistem. Ada exit system, proposal system, serta applet system. Prinsip pengembangan sistem. Permisi. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Investasi yang terbaik harus bernilai. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem, serta proses pengembangan sistem tidak harus urut dan dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem.
Siklus hidup pengembangan sistem. Daur atau siklus hidup dari pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut dalam proses pengembangannya. Pengembangan sistem ini yaitu menurut John Bartsch, Gary Grudnitsky, Information System Theory and Practice atau New York 2 John Wheeler dan Sons yang menuliskan tahapan pengembangan sistem sebagai berikut: kebijakan dan perencanaan sistem, pengembangan sistem yang terdiri dari analisis sistem, desain sistem, penilaian sistem, desain sistem terinci, serta implementasi sistem. Dan yang terakhir ada manajemen sistem dan operasi. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu. Metode suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Alat dan teknik pengembangan sistem yaitu alat-alat yang digunakan dalam suatu metodologi, umumnya berupa suatu gambar atau diagram atau grafik atau non-grafik. Fungsi analisis sistem. Analisis sistem yaitu orang yang menganalisis sistem atau mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem untuk mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan. Analisis sistem berbeda dengan pemrograman. Pemrograman itu orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan bangunan yang telah dibuat oleh analis sistem. Dan yang terakhir ada tugas dan tanggung jawab analis sistem dan pemrograman. Analis sistem yaitu ada tanggung jawab analis sistem tidak hanya pada pembuatan program komputer saja, tetapi pada sistem secara keseluruhan. Pengetahuan analis sistem harus luas, tidak hanya pada teknologi komputer tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya. Pekerjaan analis sistem dalam pembuatan pemrograman terbatas pada pemecahan masalah secara garis besar. Pekerjaan analis melibatkan banyak orang atau teamwork, tidak terbatas pada sesama analis sistem pemrograman tetapi juga pemakai sistem dan manajer. Adapun programmer, tanggung jawab pemrogram terbatas pada pembuatan program komputer. Pengetahuan pemrograman cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilities, dan bahasa-bahasa pemrograman yang diperlukan. Pekerjaan pemrograman sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Serta pekerjaan pemrograman tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sesama pemrogram, dan analis sistem yang mempersiapkan rancangan bangunan atau spesifikasi programnya. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.